Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya saya di sini selaku moderator juga pembawa acara pada Zoom Meet kali ini akan membacakan susunan acara pada serangkaian acara pada kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan koordinator desa yaitu Mas Yanurol. Yang ketiga sambutan DPL Pak Saifuddin SHI MHI. Yang keempat sambutan LP2M Pak Riza Hamami, Kanades Riza Hamami MSI, dan juga yang kelima materi, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Nah, untuk memulai pada acara kali ini kita buka dengan bacaan Al-Fatihah bersama. Ilatiana Lamul Fatihah. Selanjutnya kita geser ke acara yang kedua, yaitu sambutan koordinator desa kepada sahabat saya Yanurul Aksani tadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Mas Yahya selaku moderator pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Aksani Mutadin. Saya Kordes dari kelompok 42. Yang pertama saya hormati Pak Riza Hamami, Dr. Riza Hamami MSI. Yang saya hormati DPL kita Pak Saifuddin SHI MH, dan teman-teman semua dari kelompok 42 yang saya sayangi dan saya hormati, dan kepada teman-teman webinar semuanya, semoga diberikan kesehatan. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama di acara webinar moderasi beragama dengan keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan suatu apapun. Dan yang kedua, selawat serta salam kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana menjadi panutan kita nanti di yaumul qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya sampaikan kepada teman-teman semua, saya minta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila pada penyambutan kegiatan webinar pada kali ini kurang berkenan di hati kalian semua. Dan yang kedua, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena teman-teman semua sudah menyempatkan hadir di acara webinar ini, karena kita di sini adalah setidaknya kita bersama, belajar bersama, karena kita sekarang tentang moderasi beragama bersama luar biasa, yaitu Mas Wawan. Mas Wawan itu adalah salah satu ketua dari Pelita. Ya teman-teman semuanya, semoga nanti berjalannya acara pada kesempatan sore ini berjalan dengan lancar, dan teman-teman semuanya ketika kok nanti sinyal ataupun koneksi kalian buruk bisa mencari koneksi yang lebih baik. Terima kasih. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semuanya, mohon maaf. Semoga kalian semua bisa menyimak apa-apa yang nanti menjadi pemateri, dan materinya semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Yanurol selaku koordinator desa kelompok 42. Yang selanjutnya yaitu sambutan dari DPL pun Pak Saifuddin SHI MHI. Pada Pak Saifuddin, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala nimatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang kami hormati Kapus Pengabdian Masyarakat Mas Dr. Riza Hamami MSI,
narasumber yang terhormat Mas Setiawan Budi ya, Koordinator Persaudaraan Lintas Agama, yang disingkat dengan Pelita. Mas Kordes, Mas Zenurol, ya, teman-teman semuanya, tim KKN dan para peserta webinar moderasi beragama dengan tema sosiologi agama di tengah masyarakat yang majemuk atau yang plural. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore ini kita bisa bersilaturahim bertatap muka untuk belajar bersama, menimba ilmu bersama Mas Setiawan, ya, Mas Setiawan Budi ya, Mas Setiawan Budi ya, terkait dengan gimana seharusnya kita ini hidup bermasyarakat, masyarakat yang sangat ada banyak suku, agama, ras, ya, kelompok, golongan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada halangan satu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam, marilah kita sampaikan pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara yang saya hormati, para mahasiswa, peserta webinar, saya selaku DPL ya merasa bangga sekali ya dengan kegiatan sore hari ini, kegiatan yang sangat positif, yang sangat baik untuk membangun semangat kebersamaan, untuk membangun semangat solidaritas di antara anak bangsa, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar, negara yang majmuk, negara yang sangat heterogen, ya, baik dari sisi agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Ya. Maka dari itu, tema yang disajikan pada sore hari ini sangat relevan sekali dengan kehidupan kita, dengan kenyataan kita berbangsa bernegara yang sangat heterogen ini, ya, yakni sosiologi agama di tengah masyarakat yang majemuk. Ya. Harapannya dari kegiatan ini ada satu pemahaman bersama bahwa beda agama itu bukan menjadi alasan untuk berpecah ya. Perbedaan itu bukanlah alasan untuk bercerai-berai. Perbedaan itu bukan alasan untuk saling membenci, untuk saling berkonflik. Tetapi justru dengan adanya perbedaan ini, kita bisa merajut tali persaudaraan di antara kita semuanya. Justru dengan perbedaan inilah kita saling bahu-membahu untuk membangun bangsa tercinta ini. Dengan perbedaan ini, ya, kita bersama-sama menjalin persaudaraan untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira konsep persaudaraan kita ya selaku orang Islam itu jelas ya. Dalam konsep persaudaraan itu kita mengenal yang namanya ukhuwah Islamiyah ya. Kita mengenal yang namanya ukhuwah watoniyah ya. Kita juga mengenal yang namanya ukhuwah basyariah ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara semuanya bahwa persaudaraan itu tidak hanya sesama agama saja, ya, tetapi persaudaraan itu juga
sesama anak bangsa, persaudaraan itu juga sesama umat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini untuk saling menjalin persaudaraan, untuk menjalin ukhuwah basyariah. Ya. Harapan kami selaku DPL, mudah-mudahan para peserta nanti mengikuti dengan seksama, mengikuti dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber kita, ya, Mas Wawan ya, Mas Setiawan Budi, ya, bisa diikuti dengan baik dan diikuti sampai selesai nanti, dan bisa ini harapannya on cam semuanya ya, harapannya on cam semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali atas kegiatan yang baik ini. Semoga berjalan dengan lancar, dengan tanpa ada halangan satu apapun. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Saifuddin SIMHI selaku DPL kelompok 42, sangat membangun sekali untuk narasi di awal materi kita. Selanjutnya yaitu sambutan dari LP2M Pak Riza Hamami. Dikarenakan Pak Riza sendiri ini masih ada rapat, maka sambutan ini kita lewati langsung ke materi. Itu teman-teman atau Pak Saifuddin. Ya, silakan. Baik. Untuk teman-teman, karena ini sudah mulai materi, yang belum gabung monggo dipersilakan bergabung. Yang bergabung jangan lupa persiapkan bullpoint dan alat tulis lah, katakanlah itu. Karena pada dasarnya ketika kita diskusi, ibaratnya seperti orang berburu, teman-teman. Yang mana kita sudah mendapat suatu mangsa, yaitu keilmuan itu sendiri, sebuah rusa, tapi kita tidak mempunyai alat untuk menangkap rusa tersebut, yaitu pulpen dan buku, katakanlah busur panah dengan panahnya. Hal ini akan menjadi hal sia-sia kegiatan kita kali ini. Makanya saya harapkan teman-teman yang mengikuti materi pada kali ini menyiapkan notulensi lah, setidaknya jenengan mampu untuk mengingat apa yang telah disampaikan oleh Mas Wawan nanti. Dan perlu saya ingatkan bahwasanya ketika jenengan mempunyai notulensi dalam suatu kegiatan, itu merupakan memorial yang bisa menembus ruang image dan waktu. Misalnya gini, jenengan mempunyai notulensi di tahun 2018 katakanlah. Walaupun tidak begitu melekat di pikiran jenengan secara spontan, tapi ketika jenengan membuka tulisan yang apa yang telah jenengan catat, saya yakin betul ketika itu jenengan tergambar dalam otak jenengan bahwa suasananya seperti ini, dan ketika itu saya sedang menulis ataupun apapun itu pasti tergambar. Makanya saya harapkan teman-teman di sini mempersiapkan betul notulensi tersebut. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan saya Yahya Muhaimin, mahasiswa jurusan bimbingan penyuluhan Islam, anggota dari kelompok 42 sebagai moderator. Saya akan sedikit memberi stimulus sebelum melangkah ke Mas Wawan ya. Pada dasarnya sosiologi agama ataupun materi kali ini, sosiologi agama di tengah masyarakat. Dalam membahas sosiologi, saya klasifikasikan menjadi 3 subbab ya, menurut saya. Yang mana yang pertama adalah hubungan antara agama dan masyarakat, sebuah korelasi penempatan agama di tengah masyarakat yang benar-benar majmuk dalam Indonesia ini. Lalu hubungan agama dalam negara, posisi agama sendiri itu diposisikan negara dalam hal apa, atau memang dalam kebinekaan kita nomor pertama, ataupun di akhir, ataupun di mana. Nah, ini perlu dibahas nantinya. Dan yang ketiga adalah hubungan agama ataupun agama sendiri di ruang publik. Katakanlah di zaman hypermodern, agama diposisikan di mana, atau letak dari attitude agama itu sendiri di mana. Kalau Ritsubudiah jelas semua mempunyai tempat,
Tapi dalam perspektif ini, fikih sosialnya ataupun laku keseharian berpola agama itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pluralisme sendiri. Karena pada dasarnya ketika kita membahas sosiologi agama ataupun sebuah kemajmukan dalam Indonesia, maka hal yang paling tepat ataupun fungsi yang paling tepat adalah pluralisme untuk memunculkan kata perdamaian. Nah, saya sedikit akan menyinggung terkait dengan hubungan agama dan dengan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi sendiri, agama memang dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Dan itu tergantung dari local wisdom itu sendiri. Katakanlah, saya tinggal di daerah Jawa Tengah, dan daerah itu masih mempunyai adat istiadat yang kuat. Nah, pola keagamaan atau ritus-ritus budaya mungkin akan diinternalisasi ke dalam suatu adat. Katakanlah ketika kita ruatan ataupun apapun itu akan diposisikan atau dikorelasikan agama dengan suatu budaya. Nah, masyarakat-masyarakat seperti ini memang sudah mempunyai pengembangan ataupun melek akan wacana, dalam artian gini, ketika korelasi agama dan sebuah budaya atau adat itu dikorelasikan, maka yang terbentuk adalah suatu budaya yang luar biasa. Karena pada dasarnya negara ataupun suatu wilayah kalau tidak mempunyai kebudayaan atau sejarah, itu sebuah hal yang kosong. Yang selanjutnya adalah hubungan agama dan negara. Di sini tidak akan saya panjang lebar, karena dalam beberapa negara memang agama diposisikan dalam hal berbagai bentuk. Oke. Yang pertama, teokrasi itu sendiri, paham sekuler sendiri, paham komunis sendiri, paham Islam sendiri, dan mempunyai perspektif masing-masing dengan pola laku masing-masing. Agama konflik dan lain-lain. Mungkin saya hanya menjelaskan secara sedikit karena nantinya yang akan menjelaskan lebih banyak Mas Setiawan Budi atau Mas Wawan. Kepada Mas Wawan, masih stay ya? Ya, masih Mas. Sebelum beralih ke Mas Wawan, saya akan bacakan kurikulum vitae-nya. Sebentar. Nama Setiawan Budi, tempat tanggal lahir Semarang 15 Juli 1987. Status ini mungkin yang bagi peserta yang kabar gembira ya, buat peserta yang masih jomblo. Dalam kurikulum vitae dicantumkan belum menikah. Warganegaraan jelas Indonesia. Alamat rumah Jalan Gedung Batu Tengah, nomor 29, RT 8, RW 5, Kelurahan Ngemplak, Simuan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Riwayat pendidikan SD Salomo 1 Semarang tahun 1993 sampai 1999. Lalu melanjutkan studi di SMP Negeri 30 Semarang dari tahun 1999 sampai 2002. Lalu melanjutkan studi di SMA Negeri 7 Semarang pada tahun 2003 sampai 2006. Lalu tingkatan universitas di strata 1 Fakultas Hukum Untak Semarang tahun 2012 sampai 2016. Karena tidak bisa beri aplaus, mungkin jenengan bisa beri aplaus secara di rumah sendiri-sendiri. Nah, untuk Mas Setiawan Budi atau Mas Wawan, tempat dan waktu saya persilahkan Mas, monggo. Ahmad, teman-teman dari tim KKN kelompok 42 ya, betul ya? UIN Wali Songo, seluruh panitia, koordinator lapangan. Senang sekali pada sore hari ini bisa kembali berjumpa dengan teman-teman KKN UIN Wali Songo. Jadi kalau dihitung ini sudah kesekian kalinya saya diminta sebagai narsum KKN UIN Wali Songo, dan temanya ya seingat saya dari tahun lalu yang moderasi beragama, ternyata tahun ini juga masih moderasi agama. Ya enggak apa-apa, tapi saya senang karena bisa bertemu dengan teman-teman dengan latar belakang yang berbeda, dengan wajah-wajah yang berbeda. Jadi kalau kita ini kan satu musuh terlalu banyak,
1000 kawan terlalu sedikit. Jadi senang sekali kalau saya masih diberi kesempatan untuk bisa berbagi cerita ya. Jadi kita sama-sama nanti belajar bersama, sharing bagaimana moderasi beragama atau sosiologi agama praktek. Jadi saya dari latar belakang keilmuan memang saya tidak expert di sosiologi agama. Jadi saya dulu mengambil studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang, dan itu pun terlambat. Jadi kalau tadi rekan-rekan menyimak kurikulum vitae saya, jadi saya ada jeda dari lulus SMA sampai dengan kuliah itu saya ada jeda sekian tahun, karena saya dulu lulus kuliah langsung kerja. Jadi dan kemudian dalam proses setelah beberapa tahun berlalu ada sponsor yang bersedia untuk membiayai saya melanjutkan studi ke Fakultas Hukum, dan saya ambil itu, dan sampai kemudian saya mengambil pendidikan advokat dan saya disumpah sebagai advokat pada tahun 2018 yang lalu. Jadi itu sedikit tentang saya. Dan di Pelita saya sebagai koordinator tunggal. Jadi sejak 2016 bulan Juni Pelita terbentuk sampai dengan hari ini, dan entah sampai kapan saya masih dipercaya untuk menjadi koordinator Pelita. Dan di Pelita tidak seperti bayangan teman-teman ada struktur organisasi, ada kartu anggota dan lain sebagainya, begitu tidak. Jadi kami sangat cair. Jadi di Pelita hanya ada saya sebagai koordinator dan 1 orang bendahara. Tidak ada pengurus yang lain. Jadi kalau teman-teman bisa melihat di akun medsos Pelita berbagai kegiatan Pelita seperti itu, ya itu karena bantuan dari teman-teman yang terhubung di Pelita. Nah itu sedikit dari saya. Jadi sekali lagi saya mungkin tidak akan masuk terlalu dalam ke ranah sosiologi agama karena itu memang bukan bidang saya. Jadi saya akan cerita saja bagaimana moderasi beragama dalam praktek sejauh apa yang pernah saya alami bergerak bersama dengan teman-teman lintas agama di lingkup Kota Semarang, Jawa Tengah maupun teman-teman dari daerah yang lain. Begitu ya Mas Yahya ya. Saya diberi waktu berapa menit ini? Ini 16.25. Waktu sampai jam 5.30, Mas. Oh, jam 5.30 termasuk diskusi, termasuk tanya jawab. G, itu. Oke, berarti ya saya tidak lama lah ini, nanti kita mungkin, saya harap kita bisa lebih banyak interaktif begitu ya, dialog tanya jawab, nanti itu akan malah semakin hidup suasananya. Nah, jadi bicara tentang moderasi beragama, ini tema ini seingat saya sudah diusung oleh Kementerian Agama sejak tahun lalu kalau nggak salah ya, atau mungkin bahkan tahun 2019 akhir itu sudah mulai muncul tentang moderasi beragama. Nah, sebenarnya bagi kita bangsa Indonesia, kalau kita bicara moderasi beragama, sebenarnya kita ini dari lahir sudah moderat. Itu apa ya? Itu sudah otomatis seperti itu. Karena apa? Karena kita Ada masalah, Mas? Ada masalah, Mas? Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut ya. Ya, teman-teman, tadi kita bicara tentang moderasi beragama. Ya, teman-teman, saya katakan kenapa kita sejak lahir sebenarnya kita sudah di moderasi beragama. Jadi saya katakan kenapa sejak lahir sebenarnya kita untuk menjadi seorang moderat. Karena kita lahir di tengah lingkungan yang takdirkan untuk menjadi seorang moderat. Karena kita lahir di tengah lingkungan yang di negara kita ini terdiri tidak hanya dari satu agama saja, tetapi ada 6 agama resmi. Di negara kita ini terdiri tidak hanya dari satu agama saja, tetapi ada 6 agama resmi yang diakui oleh pemerintah, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
puluhan dan itu diatur ratusan dalam penghayat pasal kepercayaan terhadap 29 bahwa setiap warga dan negara itu diatur dalam undang-undang pasal pasal 29 sesuai dengan bahwa setiap agama warga dan negara kepercayaannya itu menjalankan ibadah jadi tidak sesuai hanya agama dengan saja tetapi juga agama dan kepercayaannya itu. Nah, mungkin teman-teman tidak masih hanya agama saja tetapi juga asing ada dengan kepercayaan. istilah kepercayaan. Nah, mungkin teman-teman Kalau masih dulu kita asing menyebut dengan sebagai aliran istilah kepercayaan, tetapi sekarang kepercayaan. tidak. Kalau Aliran, dulu tetapi kita istilahnya menyebut adalah sebagai aliran penghayat kepercayaan, tapi kepercayaan sekarang terhadap tidak Tuhan aliran, yang Maha tetapi Esa. Jadi istilahnya teman-teman adalah penghayat kepercayaan ini penghayat juga kepercayaan terhadap mereka Tuhan yang menyembah Maha Esa. Tuhan. Jadi teman-teman Yang penghayat Maha kepercayaan ini Kuasa, juga meskipun juga tata cara mereka menyembah mereka Tuhan, beribadah itu menyembah yang berbeda Maha dengan Kuasa, 6 meskipun agama tata yang cara kita mereka ketahui sampai dengan beribadah itu berbeda dengan Nah, menjadi seorang moderat tentu kita kita harus ketahui sampai dengan hari ini. pintar untuk memposisikan diri. Menjadi Moderat seorang itu kan moderat tentu kita moderasi harus itu artinya kita ada di pintar tengah. untuk memposisikan Tidak ke diri. kiri, tidak ke Moderat kanan. itu kan Jadi kita moderasi memposisikan itu diri ada di artinya tengah. kita ada di Dan tengah. tidak Itu ke kiri, tidak ke kanan. Jadi bukan kita merupakan memposisikan satu hal diri yang ada di mudah tengah. dan bahkan bisa Dan saja itu tidak itu otomatis meskipun kita bukan berada di merupakan satu tengah-tengah hal yang lingkungan mudah yang dan bahkan bisa majemuk, saja yang itu tidak heterogen, otomatis meskipun meskipun kita beragam berada di agama, tengah-tengah beragam lingkungan yang suku, yang tentu majemuk, tidak yang otomatis. heterogen, Butuh proses. beragam Prosesnya agama, tidak bisa beragam sehari suku, dua hari, tentu tentu bisa tidak bertahun-tahun. otomatis. Butuh proses. Bahkan Prosesnya sepanjang tidak hidup bisa kita, bahkan sehari dua ada hari, juga tetapi bisa bertahun-tahun. beberapa dari saudara kita Bahkan yang sepanjang yang hidup menolak kita, dalam bahkan tanda kutip ada juga untuk beberapa dari saudara menjadi kita seorang yang yang moderat dalam yang tanda menolak kutip. dalam tanda kutip untuk Hubungan antara agama dengan menjadi negara seorang di yang moderat Indonesia dalam ini beragama. sangat menarik untuk kita ketahui. Hubungan antara agama dengan negara Dibandingkan dengan Indonesia ini negara-negara lain, sangat menarik tentu untuk kita ketahui. bisa memiliki kalau dibandingkan dengan negara-negara lain tentu bisa memiliki undang dan ada juga lembaga resmi pemerintah, Kementerian Undang, dan ada juga lembaga resmi pemerintah, Kementerian Agama, yang tentu konsep seperti ini organisasi-organisasi tidak dimiliki oleh yang tentu konsep seperti ini belahan dunia yang lain. tidak dimiliki teman-teman oleh bisa cek. semua negara di Kemudian apa sih belahan tujuan dunia negara yang untuk teman-teman bisa cek. mengatur keberadaan. Kemudian apa sih tujuan negara Agama yang ada apa di sih Indonesia mengatur tentu dengan keberadaan beragamnya agama, dengan agama yang ada di dan Indonesia? ratusan, tentu dengan beragamnya agama, Penghayat kepercayaan dengan adanya 6 agama dengan dan masing-masing organisasi ratusan kepercayaan yang berbeda. ada juga Penghayat penghayat kepercayaan kepercayaan yang tidak dengan berorganisasi, masing-masing organisasi penghayat-penghayat yang individu. berbeda. Ada juga penghayat tentu kepercayaan yang memang tidak diperlukan diperlukan satu satu regulasi khusus penghayat-penghayat supaya individu di dalam Nah, praktek tentu memang diperlukan satu tidak regulasi menimbulkan khusus benturan supaya satu dengan yang lain. di dalam praktek meskipun Tidak menimbulkan di lapangan benturan kita satu dengan yang lain. sampai dengan hari ini masih Meskipun di bagaimana lapangan kita sampai dengan hari ini masih pembatasan-pembatasan terhadap bagaimana apa yang kita sebut sebagai kebebasan beragama dan pembatasan berkeyakinan masih saja terhadap terjadi. apa yang kita sebut sebagai Beberapa waktu yang kebebasan lalu beragama dan berkeyakinan masih saja terjadi. kita melihat berita Beberapa bagaimana waktu yang lalu Bupati Sintang, Kalimantan kita melihat berita mengeluarkan bagaimana SP3, Bupati surat Sintang Kalimantan perintah mengeluarkan pembongkaran masjid milik Jemaat Ahmadiyah yang ada perintah berat pembongkaran 2 tahun masjid yang milik lalu Jemaat Ahmadiyah yang ada di akhir 2019 di Semarang kita 2 tahun yang dikejutkan lalu, dengan berita akhir penolakan 2019 pembangunan di Semarang Gereja kita Baptis dikejutkan Indonesia dengan Glogosari. berita penolakan pembangunan Di Gereja Jepara Baptis Indonesia Glogosari. muncul penolakan pembangunan Di Jepara Gereja Injili Tanah Jawa muncul Dermolo. penolakan Jepara. pembangunan Gereja Injili Tanah Beberapa Jawa minggu Dermolo. yang lalu Kabupaten. masih hangat peristiwanya sampai dengan hari ini. Pelakunya Beberapa minggu sudah yang tertangkap. lalu masih hangat Bagaimana kita peristiwanya sampai menyaksikan dengan hari ini ada satu pelakunya orang sudah tertangkap yang bagaimana kita menyaksikan ada menendang satu orang sesaji yang ada di Gunung Semeru sana. menendang sesaji. Nah, peristiwa yang peristiwa ada di seperti Gunung Semeru ini sana. tentu menjadi Nah, keprihatinan peristiwa kita bersama. Peristiwa seperti Sebagai ini orang-orang yang tentu menjadi keprihatinan kita bersama. masih berproses untuk Sebagai menjadi seorang yang moderat. orang-orang yang nah disinilah masih berproses negara perlu untuk hadir. menjadi seorang yang moderat. Negara perlu hadir. Negara Nah disinilah perlu berdiri negara tegas perlu di hadir atas undang-undang. negara perlu hadir Menjamin negara terpenuhinya perlu berdiri hak-hak tegas setiap di atas warga undang-undang, negara dalam menjamin menjalankan terpenuhinya agama hak maupun setiap kepercayaan. warga negara Tanpa terkecuali. dalam menjalankan
Nah, persoalannya di lapangan percayaannya. tanpa Bagi saya terkecuali. dan teman-teman yang Nah, persoalannya di lapangan memberikan bagi pendampingan saya dan atau teman-teman advokasi yang pada teman-teman beberapa yang kali mengalami memberikan pendampingan atau advokasi pada persekusi, tindak teman-teman intoleransi yang dan lain sebagainya. mengalami Soalnya apa ya, seringkali persekusi, ada tindak pertimbangan-pertimbangan intoleransi lain dan yang sebagainya. ya Soalnya seringkali ada apa pertimbangan-pertimbangan lain yang pertimbangan oleh dipertimbangkan oleh negara, sehingga negara ini pertimbangan seolah oleh dipertimbangkan ini oleh harus negara, bagaimana. bahkan Sehingga negara ini seringkali ragu dalam ini tanda harus kutip bagaimana. mereka yang Bahkan punya hak, mereka Seringkali dalam tanda surat-surat kutip resmi, mereka yang semestinya punya dilindungi hak, oleh undang-undang, mereka tetapi punya kemudian hak-hak mereka surat-surat menjadi resmi terkalahkan. semestinya dilindungi Karena oleh ada undang-undang, tetapi tekanan kemudian hak-hak dari mereka kelompok-kelompok menjadi lain yang mengatasnamakan. tertentu. Karena ada tekanan ini tentu dari ini tentu kelompok-kelompok lain menjadi yang PR mengatasnamakan. oleh karena itu gerakan-gerakan ini masyarakat tentu, sipil ini tentu menjadi PR bersama. Oleh karena itu pelita, gerakan-gerakan Gus Durian, masyarakat sipil, kemudian ada lembaga studi di sosial dan agama, teman-teman Pelita, dari Gus Durian, lembaga bantuan kemudian hukum ada dan lembaga teman-teman studi yang lain sosial itu dan sangat agama, diperlukan. Teman-teman dari karena lembaga bagaimanapun bantuan negara hukum juga dan butuh teman-teman yang dukungan lain itu sangat dari diperlukan. masyarakat sipil. Karena bagaimanapun negara juga butuh Untuk dukungan bisa menekan, dari masyarakat bisa sipil, memastikan bahwa negara ini berdiri untuk di bisa atas menekan, undang-undang untuk bisa menjamin memastikan bahwa negara ini terpenuhinya berdiri hak-hak warga di negara atas di dalam undang-undang menjalankan untuk menjamin kebebasan beragama maupun berkeyakinan. terpenuhinya hak-hak warga negara Itu di dalam menjalankan hubungan kebebasan negara beragama maupun keyakinan mereka. Kemudian sejauh mana Itu sih hubungan negara agama ini bisa mempengaruhi, kemudian sejauh mana sih lingkup keseharian masyarakat agama ini bisa Indonesia? mempengaruhi Nah, ini juga menarik. lingkup keseharian masyarakat Yang kita Indonesia. ketahui saja. Nah, ini juga menarik. Tiap menjelang Yang kita Hari ketahui Raya Idul saja. Fitri, Tiap di Indonesia menjelang itu ada satu fenomena Hari yang tidak Raya bisa Idul kita Fitri. temukan di daerah lain. Di Indonesia Yaitu itu ada apa? satu fenomena yang tidak bisa kita Mudik. temukan di daerah lain. Nah, Yaitu apa? mudik ini menarik. Teman-teman coba Mudik cek. di daerah-daerah lain, bahkan Nah. mohon maaf ya, di Arab Saudi saja Mudik ini itu menarik. mereka Teman-teman coba nggak cek ada di itu. daerah-daerah lain. Bahkan mohon maaf ya, Mudik di ini Arab sudah Saudi menjadi saja itu tradisi. mereka Meskipun nggak pandemi ada COVID itu. sedang puncak-puncaknya Mudik kemarin ini sudah ya menjadi kita tradisi. saksikan. Tapi kan meskipun pandemi Masyarakat COVID itu sedang tetap puncak-puncaknya nggak kemarin ya bisa. kita saksikan. Pengennya Tapi ya kan kalau Lebaran itu pulang kampung, masyarakat itu ketemu dengan tetap orang tua, ketemu nggak dengan bisa. sanak saudara. Pengennya ya kalau setahun Lebaran sekali, itu setelah pulang mereka kampung, kembali ketemu ke dengan orang tempat tua, di mana ketemu dengan mereka sanak merantau, saudara, tempat di mana ya mereka setahun bekerja, sekali. melanjutkan Setelah itu hidup mereka mereka. kembali ke tempat di mana mereka merantau, Nah, mudik tempat di mana ini mereka bekerja, tidak melanjutkan hanya hidup mereka. dilakukan oleh orang Islam saja. Nah, Yang mudik notabene ini merayakan tidak Hari Raya hanya Idul Fitri dilakukan sebagai oleh hari orang Islam raya saja. kemenangan. Yang notabene Setelah merayakan menjalankan Hari Raya ibadah Idul puasa Fitri sebagai hari lebih kurang raya 1 bulan kemenangan. lamanya. Setelah Tetapi menjalankan orang-orang ibadah puasa dari agama lain itu juga lebih kurang 1 bulan merasakan sana mudik Tetapi itu. orang-orang Jadi dari agama mereka lain juga itu juga ikut-ikutan gitu, merasakan tradisi itu. sana mudik itu. Kemudian Jadi mereka juga ada ikut-ikutan lagi gitu, tradisi itu. Kemudian tradisi ada lagi ya ziarah ke kubur. tradisi Di beberapa kampung nyadran. ya Itu masih ziarah dilakukan, ke masih kubur. diugemi. Di Dan beberapa itu kampung tidak hanya diikuti oleh itu umat, masih umat dilakukan, Islam masih saja, tetapi diugemi. dari agama-agama lain Dan juga itu juga tidak hanya diikuti bersama-sama oleh ke makam, umat Islam membersihkan saja, makam, tetapi dari kemudian agama-agama lain juga apa yang mereka juga bawa ikut dari bersama-sama rumah, ke mereka makam, makan membersihkan bersama-sama di makam, situ. kemudian Nah, apa yang mereka bawa dari Bagi rumah, saya ini merupakan mereka makan satu bersama-sama apa di ya, situ. satu pengaruh Nah, positif bagi saya ini merupakan dari satu yang diberikan apa ya, oleh agama satu kepada pengaruh masyarakat, positif sehingga dari hal-hal semacam dari ini yang diberikan oleh agama kita bisa kepada melihat masyarakat, sehingga ini loh, dari hal-hal semacam ini keunikan bangsa kita kita bisa yang melihat beragam ini ini tetapi loh, masih keunikan dalam bangsa bahasa kita Indonesia yang itu beragam ini masih tetapi mempertahankan masih ngugemi tradisi dalam lokal. bahasa Indonesia itu Semangat gotong royong, semangat tradisi-tradisi kerukunan lokal. itu kan sebenarnya semangat gotong warisan dari royong, leluhur-leluhur semangat kita zaman dulu. kerukunan. Itu kan sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya warisan membaca dari satu leluhur kita zaman berita dan saya Beberapa dikejutkan waktu karena yang lalu terus terang saya baru membaca tahu satu di berita zaman Majapahit dan saya di dikejutkan karena abad terus terang saya baru ke- tahu abad 14 ya. di zaman Abad 13, Majapahit abad 14 di tahun abad 1300-an. Abad 14 itu ya. ada Abad salah 13, seorang abad 14 pastor tahun Katolik 1300-an dari itu Ordo ada salah Fransiskan yang seorang berkunjung ke Majapahit. pastor Katolik
luar biasa kan, teman-teman pasti juga Fransiskan yang berkunjung ke Majapahit. Dan beliau itu diterima, luar biasa kan, teman-teman pasti juga baru tahu bagaimana Majapahit saat itu. Dan beliau itu diterima. Ada catatannya. Dan setelah itu di abad ke-15, abad 16 ya, di akhir masa. Dan setelah itu di abad ke-15, abad 16 ya, di akhir masa. Kemudian beralih sepenuhnya ke kekuasaan kerajaan Pajajaran sebelum bangsa Portugis itu sudah datang dan masuk di Indonesia dan berdagang dengan bangsa Portugis itu sudah datang saat itu kalau nggak salah rajanya dagang Prabu Surya Kencana kalau tidak kerajaan Pajajaran. Saat itu kalau nggak salah wilayah Batavia atau yang kita kenal sekarang sebagai Jakarta. Itu wilayah Batavia atau yang kita kenal sekarang sebagai dan di situ ada itu saat itu masih menjadi wilayah kerajaan Pajajaran yang dimiliki oleh dan di situ ada pabrik gula dan Pajajaran yang dimiliki oleh hubungan dagang dengan Portugis dan Pajajaran terlibat hubungan dagang dengan baru kemudian VOC masuk itu di abad 15 dan peninggalan-peninggalannya masih bisa kita saksikan baru kemudian VOC masuk. Nah, itulah yang keterbukaan semacam itu yang kita warisi. Itulah yang menjadi keterbukaan semacam bagaimana itu kita saksikan yang kita warisi Sunan Kalijogo dalam melakukan siaran. Bagaimana kita saksikan beliau menggunakan Kalijogo dalam melakukan siaran keagamaan karena pada saat beliau menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini khususnya itu beliau menyebarkan agama lain yang lebih dulu masuk. Di Pulau Jawa ini khususnya itu sudah ada agama lain yang ada yang menyebutnya sebagai Siwa Buddha. Agama Hindu, agama Buddha sudah lebih dulu ada yang menyebutnya sebagai Siwa Buddha. Dihidupi oleh itu dulu masyarakat sudah lebih dulu ada dan dihidupi oleh masyarakat untuk bisa masuk ke tengah-tengah masyarakat, maka Sunan Kalijogo menggunakan untuk bisa masuk ke media ke tengah-tengah masyarakat. Maka Sunan Kalijogo menggunakan pewayangan media dakwah melalui wayang. Dulu diyakini jadi kisah pewayangan tanah Hindustan ya. Dulu diyakini di lembah Sungai Gangga terjadi di kemudian di Hindustan ya. Digubah sedemikian rupa di Sungai Gangga oleh Sunan Kalijogo. Kemudian diberi nilai-nilai digubah sedemikian rupa oleh Sunan Kalijogo. Itu bisa diterima oleh nilai-nilai keislaman. Dan kalau teman-teman lihat bisa diterima oleh teman-teman yang pernah membaca kisah Mahabharata. Kalau teman-teman lihat teman-teman yang pernah membaca kisah Mahabharata. Ada beberapa tokoh pewayangan yang tidak teman-teman yang pernah membaca kisah Ramayana. Ada beberapa tokoh pewayangan yang Punokawan. Teman-teman Semar, Gareng, Petruk seperti tokoh Punokawan. Itu Semar, tidak ada Gareng, Petruk di dalam kisah aslinya. Bagong. Jadi itu tambahan. Itu tidak ada luar biasa dalam kisah aslinya dan kreativitas dari itu tambahan dari Sunan Kalijogo. Kemudian ada beberapa tokoh di dalam Mahabharata seperti Kanjeng Sunan Kalijogo. Kemudian ada beberapa tokoh di dalam Mahabharata seperti kemudian Wisanggeni, Werkudara Bima. Itu tidak ada dalam kisah asli Mahabharata. Kemudian Wisanggeni. Jadi itu tambahan. Itu tidak ada dalam kisah asli Mahabharata. Nah, dari situlah jadi itu tambahan luar biasa kan Islam nah, dari situlah masyarakat Jawa saat itu. Kanjeng Sunan Kalijogo bisa luar biasa agama Islam. Ada satu lagi tokoh Katolik yang merupakan luar biasa dari ada satu lagi tokoh Katolik pendiri yang merupakan sahabat dari namanya Romo Panlit Ahmad Dahlan dari pendiri Muhammadiyah Sarekat Yesus. Namanya Romo Panlit dari beliau saat itu sebenarnya tidak mau diutus ke India. Jadi sebutannya beliau saat itu India sebenarnya Belanda. Tidak mau diutus. Beliau tuh pengennya dulu tuh diutus ke sebutannya India Eropa, India Belanda. Tetapi kemudian beliau tuh pengennya dulu tuh diutus ke Tuhan berkehendak lain sehingga Romo Panlit. Tetapi kemudian Indonesia ke Jawa. Tuhan berkehendak lain. Ketika beliau masuk di Jawa, Indonesia ke Jawa. Apa yang beliau lakukan? Nah, Romo Panlit ketika beliau masuk di Jawa, Injil atau apa yang beliau lakukan? Romo Panlit tidak langsung menyebarkan Injil atau menyebarkan beliau justru belajar pada masyarakat Jawa itu. Tapi Romo Panlit beliau justru belajar bahasa Jawa. Romo Panlit itu belajar aksara Jawa. Romo Panlit itu belajar bahasa Jawa. Jadi Romo Panlit itu belajar dalam Jawa. Nah, kemudian baru setelah itu belajar dalang, beliau menyebarkan kemudian Katolik. Baru setelah itu yang dijumpai oleh beliau menyebarkan dan beliau mendirikan sekolah masyarakat Jawa yang dijumpai di saat itu.
dan beliau mendirikan sekolah sebagai pesantren dan menawarkan murid-murid yang luar biasa. Salah satunya yang menjadi pahlawan nasional dan menawarkan murid-murid yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Salah satunya yang menjadi pahlawan nasional di Semarang sini yang dimakamkan di namanya Makam Pahlawan Monsinyur Albertus Tritunggal di Semarang sini, uskup namanya Agung Semarang yang pertama. Itu muridnya Romo Vanlit. Agung Semarang yang Romo Vanlit itu juga berani, itu muridnya Romo melawan dan pemerintah Romo Vanlit itu juga berani, padahal beliau itu orang Belanda, sampai bertentangan dengan pemerintahnya sendiri. Padahal beliau itu orang Belanda, beliau sampai pernah bertentangan dengan pemerintahnya sendiri. Kalau disuruh memilih, jadi beliau memilih membela, pernah itu menulis. Kalau disuruh memilih rakyat Indonesia, saya memilih membela, saya lebih memilih untuk membela rakyat Indonesia. Belanda atau itu Romo Vanlit, orang Belanda. Saya lebih memilih seorang Romo pastor Katolik. Wah itu Romo Vanlit, orang Belanda. Nilai-nilai keagamaan semacam itulah yang sampai dengan hari ini masih kita perlukan. Nilai-nilai keagamaan semacam kita menjadi seorang dengan hari ini seorang pemeluk agama yang moderat, yang tentu kita menjadi seorang tradisi masyarakat pemeluk agama yang moderat, tetapi yang tentu menghargai tradisi-tradisi nilai-nilai keimanan yang kita anut. Tetapi dengan ini juga sulit karena nilai-nilai ada kekhawatiran, terutama teman-teman ini juga sulit masih mahasiswa, karena misal ada kekhawatiran ada acara, terutama teman-teman yang masih mahasiswa. Nah, misal nih bagi teman-teman yang belum pernah masuk ke gereja itu kan gereja tidak hanya khawatir tetapi takut kan. Bagi teman-teman yang belum pernah masuk ke gereja itu kan tidak hanya khawatir tetapi takut gitu. Wah, jangan-jangan nanti masuk gereja saya pernah menjumpai seperti itu gitu. tahun lalu kami menjumpai seperti itu acara vaksin ya. Tahun lalu kami mengadakan acara vaksin ya. Itu di gereja Katolik kami buka pendaftaran dan ada teman-teman itu ya saya sebut saja ada kami buka pendaftaran dan ada teman-teman yang mendaftar. Ya saya sebut saja ada teman-teman ini ada teman yang mendaftar. Lah kenapa Mas? Karena nggak mau karena vaksinnya ini ada teman gitu yang batal. Lah kenapa Mas? Karena nggak mau karena vaksinnya di gereja ya nggak apa-apa ya. Karena ya mungkin mereka masih belum terbiasa ya. Oh ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Nggak mudah. Karena masuk ke tempat ibadah mungkin mereka masih belum terbiasa ya. Memang nggak mudah. Kita yang lingkup nggak mudah masuk ke tempat ibadah lingkup di lingkungan yang homogen. Kita yang lingkupnya UIN kan apa ya lingkup di lingkungan yang homogen, maksudnya kampusnya keluar UIN kan berarti keluar kandang kan bertemu dengan mereka yang berbeda dan masuk ke tempat ibadah. Keluar UIN kan berarti keluar kandang kan bertemu dengan mereka yang akan dan masuk ke tempat ibadah apa ya lain pergumulan batin lain masjid. Nah itu tuh akan menjadi. Tapi bagi teman-teman yang sudah biasa pergumulan batin sendiri. Seneng. Tapi bagi teman-teman yang sudah biasa, kami ajak teman-teman seneng. Dari WIN juga ada kemarin Natalan kami ajak teman-teman jadi pada tanggal 25 Desember kami safari 11 jadi kami pada tanggal 25 Desember lansia suster 11 yang tinggal di Pondok Harapan. Suster-suster. Jadi Pondok Harapan ini semacam yang tinggal di Pondok Harapan. Tempat tinggal. Jadi Pondok Harapan ini semacam lansia, suster sepuh, tempat tinggal dari kongregasi suster suster lansia, suster. Kami berkunjung ke sana dari kongregasi. Kami mengucapkan selamat Natal teman-teman dari kami berkunjung ke sana. Kami mengucapkan selamat Natal teman-teman dari kami ajak agama ini kami datang itu untuk kami sapa suster-suster itu tentang kerukunan dan kami ajak dan mereka terharu menyanyikan sebuah lagu tentang kerukunan. Ketika kami berpamitan mereka terharu. Mereka sampai ada menitikkan air mata ketika kami berpamitan mengungkapkan keharuannya. Mereka sampai mengungkapkan rasa terima kasihnya karena masih ada mengungkapkan keharuannya. Muda perhatian mengungkapkan rasa terima kasihnya karena masih ada kepedulian dari yang muda perhatian dari anak muda terhadap beliau-beliau yang sudah lansia yang sudah sepuh. Ini bisa saya sebut agamanya moderasi beragama praktek. Ini bisa saya sebut bisa memberikan pengaruh positif kepada masyarakat agama di sekitar kita, bisa memberikan bisa kita mulai dari diri kita sendiri kepada masyarakat di lingkup keluarga, bisa kita mulai dari diri kita sendiri dan nanti di lingkup keluarga, lingkup kampus. Mungkin itu saja Mas Yahya. Selanjutnya nanti kita mungkin itu saja Mas Yahya. Selanjutnya nanti kita matur nuwun.
tanya jawab. Terima kasih Mas Ya, Mas Setiawan. tadi tanya jawab. Pemaparannya Gitu. sangat luar Matur biasa. nuwun. Mulai dari saya lihat tadi. Terima kasih Mas Setiawan. Ada yang namanya pemaparannya sangat mengulik dari namanya prasejarah. Saya lihat tadi sampai yang namanya ada yang namanya mengulik dari namanya prasejarah sampai yang namanya konklusi suatu masalah pelajaran dan lain-lain. Pada yang hangat-hangat hingga dari Telogosari konklusi suatu masalah yang pada yang hangat-hangat ini. Dari Telogosari mungkin teman-teman peserta yang nendang sajen itu ya. Ini mau bertanya mungkin teman-teman peserta silahkan. Ini mau karena kita tidak diskusi monoton satu aliran, kita boleh karena kita tidak diskusi monoton satu aliran. Kita punya di sini Mas bertanya Setiawan atau Mas Wawan sendiri sebagai pelaku moderasi suhunya di sini Mas Setiawan atau Mas Wawan sendiri sebagai pelaku moderasi beragama. Kita juga wajib sebenarnya melakukan beragama. Bisa lewat room chat, bisa lewat langsung, bisa lewat room chat, bisa lewat langsung. Kalau belum ada kita diskusi sementara, Mas. Saya kira gini, kalau belum ada kita diskusi sementara. Pola pergeseran, saya kira masyarakat dari zaman dahulu, pola terkait pergeseran etnis masyarakat apapun, mungkin dari etnis masih menjadi masalah terkait. Tapi yang saya bingungkan adalah etnis atau apapun. Tidak ada mungkin etnis saya belum menemukan notulensi atau yang saya bingungkan adalah toleransi di zaman dulu. Tidak ada saya belum menemukan notulensi atau catatan yang namanya toleransi ataupun intoleransi kan istilah itu kan muncul juga. Yang namanya toleransi atau intoleransi kan istilah itu kan muncul juga dan abad ini, Mas. Nah, gerakan kolektif masyarakat sendiri itu apakah ada dan itu gerakan kolektif masyarakat sendiri Jadi, itu seperti apa? Sebenarnya apa ya? Ya. Jadi arah menuju ekstremisme itu kan apa ya? Tentu arah menuju ekstremisme sejak zaman dulu sudah ada sih. Tentu bagaimana nabi-nabi yang sejak zaman dulu sudah ada sih sebenarnya. Bagaimana tidak diterima oleh masyarakat nabi-nabi yang beliau-beliau diutus itu kan itu menurut saya diterima oleh masyarakat di mana ekstremisme bagian dari intoleransi itu kan itu menurut saya bagian dari yang dari ekstremisme yang menjadi intoleransi. Fokus kita sebenarnya adalah bagaimana tetapi yang mencontoh hal-hal baik yang menjadi fokus kita sebenarnya yang bagaimana kita mencontoh hal-hal baik yang tidak usah jauh-jauh lah. Kita tadi saya cerita tentang menjadi pendahulu kita. Bagaimana tidak usah jauh-jauh lah. Kita tadi saya cerita tentang kerajaan bagaimana kerajaan Majapahit itu yang merupakan kerajaan agama atau kepercayaan besar di Nusantara atau Siwa Buddha yang bisa menerima kedatangan agama atau kepercayaan Hindu atau Siwa Buddha. Nah, bisa menerima kedatangan itu bagi saya itu satu negara lain. Satu bentuk toleransi. Itu bagi saya itu satu jadi ibaratnya itu yang besar yang bentuk toleransi. Tetap mau menerima ibaratnya itu mereka yang kecil yang bahkan melindungi. Tetap zaman dulu kan mau menerima mereka yang kecil bahkan melindungi. Nah, dari catatan pastor zaman dulu kan seorang utusan beliau itu mencatat bagaimana kebaikan. Nah, dari catatan pastor Katolik tersebut beliau itu mencatat bagaimana kebaikan. Jadi Raja Mongol itu di dalam tanda kutip dikibuli oleh Raden Wijaya. Mereka kan masih menyimpan dendam. Karena jadi yang telinganya di dalam tanda kutip dikibuli oleh Raden Wijaya pendiri kerajaan pasukannya ya kan yang telinganya dipotong itu kan jadi mereka kan masih menyimpan dendam pasukannya ya diluluh-lantakkan mereka kuat jadi mereka kan masih menyimpan dendam kerajaan Mongol saat itu pada saat pemerintahan Raja Jayanegara hebat-hebat bersamaan dengan kedatangan pastor Katolik pada saat pemerintahan Raja Jayanegara itu kerajaan Mongol itu mengirim pasukan lagi untuk menyerbu Majapahit. Tetapi itu kerajaan Mongol itu mengirim pasukan lagi untuk menyerbu Majapahit. Tetapi bisa dikalahkan oleh kerajaan Majapahit. Itu kan luar biasa kekuatan Majapahit saat itu. Tetapi mereka itu kan luar biasa kekuatan Majapahit saat itu. Tetapi atas data pastor Katolik itu kita bisa melihat catatan bagaimana atas jasa pastor Katolik itu kita bisa rakyat melihat saat itu. Catatan bagaimana nah, itu bagi saya kita boleh berbangga di situ, Mas. Nah, itu bagi saya kita apa ya sudah kita boleh berbangga di situ, Mas. Bagaimana leluhur ya apa sih apa ya sudah bisa mengayomi melindungi ya apa yang kecil untuk menerima mengayomi melindungi mereka menghargai juga keberadaan kecil menerima perbedaan
dan Terima kasih, Mas, menghargai juga jawabannya. kepercayaan. Berarti saya mendapatkan suatu kesimpulan. Terima kasih, Mas, jawabannya. Yang namanya budaya sebenarnya ritual yang saya mendapatkan suatu yang dilakukan secara berulang-ulangan, yang namanya istilah yang sebenarnya ritual yang sama. Ya, betul. Yang dilakukan secara berulang-ulangan dengan istilah yang berbeda. Katakanlah teman-teman Ya, peserta betul. Ini ada pertanyaan satu, ini. ya. Dari teman-teman Ustadz Fauzul, Ini ada pertanyaan saya ini. mau Dari tanya, Aceh ya. apakah saat dari yang sajen Ustadz Fauzul akan mirip? Saya mau Dari tanya, Aceh ya. apakah saat yang mendang sajen itu bisa dikatakan mirip? Ya, terima kasih. Ini Ustadz Terima kasih. Fauzul. Monggo bisa dijawab, Mas. Dari Aceh. Ya, terima kasih. luar Ini biasa sampai Ustadz di Aceh ini. Fauzul dari Aceh. Wah, luar Ya, biasa jadi sampai di Aceh ini. apakah perilaku menendang sajen bisa dikatakan mirip-mirip Ya, dengan jadi perilaku ISIS di Timur Tengah? Ya bisa jadi. Apakah perilaku Bisa jadi pelakunya memang terinspirasi dari sana. perilaku ISIS di Karena Timur Tengah? Ya bisa gini, jadi. kecenderungan Bisa ISIS jadi itu pelakunya kan memang apa terinspirasi yang dari kita sana. sebut sebagai kelompok Karena Wahabi itu kan gini, mereka berusaha kecenderungan menyiapkan ISIS itu peninggalan-peninggalan sejarah masa apa yang lampau. kita sebut sebagai Bagaimana kelompok Wahabi itu kan bangunan-bangunan mereka sejarah berusaha yang sudah menyiapkan berusia peninggalan-peninggalan ratusan sejarah tahun, masa ribuan lampau tahun diluluh lantakkan. Bagaimana bangunan-bangunan mereka sejarah ingin yang memulai sudah berusia peradaban ratusan tahun baru. bahkan mungkin ribuan tahun Nah, diluluh lantakkan oleh mereka. Kalau Mereka teman-teman ingin lihat memulai di peradaban Arab baru. Saudi ya, Nah, itu kan dulu pernah seperti kalau itu kan. teman-teman Bagaimana lihat di Arab makam Saudi ya, sahabat-sahabat itu Nabi itu kan kemudian dulu pernah seperti itu kan. coba Bagaimana dalam tanda kutip makam dihilangkan sahabat-sahabat Nabi mereka ingin itu memulai dengan kemudian peradaban yang baru. coba di dalam Nah, tanda kutip dihilangkan. bisa jadi Mereka ingin memulai dengan peradaban yang oknum baru. atau orang yang bisa Merusak atau jadi menendang sesaji di oknum Lumajang atau itu orang yang itu ya merusak mirip-mirip atau lah. menendang sesaji di Pahamnya di mirip-mirip. Jadi Lumajang itu mungkin itu ya mirip-mirip lah. Dia Pahamnya menganggap mirip-mirip. Jadi sesaji mungkin itu sebagai apa ya, sesuatu dia yang menganggap haram, musyrik, sesaji itu sirik sebagai begitu, kemudian apa ya, harus sesuatu yang ditendang haram seperti itu karena musyrik, sirik begitu. mungkin dia menduga Kemudian gara-gara harus ini Gunung ditendang Semeru seperti meletus itu seperti karena itu. Mungkin dia padahal tidak menduga, begitu, gara-gara konsepnya ini tidak begitu. Gunung Semeru meletus seperti Jadi itu. padahal tidak Masyarakat begitu, konsepnya tidak kita, begitu. bahkan agama-agama Jadi, zaman dulu itu sebenarnya sudah melakukan masyarakat persembahan-persembahan semacam itu. kita, Itu sebagai bahkan bentuk ucapan syukur agama-agama kita, zaman dulu itu manusia, sebenarnya sudah melakukan pada Tuhan yang Maha semacam Esa. Itu sebagai bentuk Atas ucapan syukur berkah, kita atas manusia rahmat yang sudah kepada Tuhan yang dikaruniakan Maha kepada Esa. kita, atas berkah, atas rahmat yang sudah Di dikaruniakan kepada tradisi kita. Kristen, Di dalam Alkitab kitab Kejadian di tradisi ada kisah Kristen, Kain dan di Habil. dalam Alkitab Kitab Kejadian bagaimana Kain ada kisah Kain dan mempersembahkan Habil, sesuatu bagaimana Kain yang kurang mempersembahkan baik kemudian Habil memberikan satu sesuatu persembahan yang baik yang kemudian diterima oleh Tuhan. kurang baik, kemudian Habil Nah, itu kalau dilakukan di persembahan saat yang baik ini, yang kemudian orang diterima bisa oleh Tuhan. bisa saja menyebutnya sebagai Nah, itu sesaji. kalau dilakukan di Jadi, di sesaji saat itu ini orang bisa sebenarnya bisa saja menyebutnya berupa sebagai persembahan. Jadi ucapan ucapan syukur itu kita kepada sebenarnya Tuhan berupa atas rahmat yang sudah persembahan. diberikan. Nah, ucapan syukur kita Dalam kepada konteks Tuhan modern atas saat rahmat ini, yang sudah diberikan. teman-teman Nah, tahu tumpeng kan? tumpengan. Dalam konteks modern saat ini, Nggak usah jauh-jauh. teman-teman tahu tumpeng kan? Tiap tumpengan Malam nggak usah peringatan jauh-jauh. 17 Agustus itu biasanya ada malam tumpengan. Kalau ulang peringatan tahun ada tumpengan. 17 Agustus. Nah, itu biasanya tumpeng ada itu kan tumpengan. kalau orang Kalau yang ulang nggak tahun suka, ada tumpengan. bisa saja loh Nah, itu disebut sesaji. Tumpeng itu kan Karena kan kalau kalau orang orang yang nggak suka, bisa bisa saja saja loh itu disebut mengandung makna sesaji. filosofi yang Karena yang kan di sangat tumpeng dalam. Tumpeng sesaji bagaimana itu kan sebenarnya mengandung mengerucut ke makna atas. filosofi yang Jadi sangat filosofinya adalah kita Tumpeng sebagai bagaimana manusia mengerucut semakin ke ke atas. atas. Kita harus Jadi ingat filosofinya kepada adalah Tuhan, kita kepada sebagai manusia Allah semakin yang ke Maha atas Kuasa, kita yang harus ingat kepada menciptakan Tuhan, kita. kepada Allah. Kemudian di Yang sekitar Maha tumpeng Kuasa yang ada pernak-pernik ya, menciptakan makanan-makanan itu merupakan Kemudian di sekitar apa ya, tumpeng simbol ada pernak-pernik atas ya, anugerah yang makanan-makanan sudah itu diberikan merupakan Tuhan kepada kita. apa ya, simbol. Nah, jangan sampai Atas kita anugerah sebagai yang anak sudah bangsa diberikan kemudian Tuhan kepada kita melupakan. Sejarah Nah, jangan sejarah sampai dari kita sebagai anak leluhur bangsa kita, kemudian kita kemudian melupakan menjadi bangsa yang sejarah-sejarah tercerabut dari akarnya. Leluhur Nah, kita, bangsa yang tercerabut dari kemudian akarnya, kita menjadi bangsa yang lupa akan sejarah tercerabut dari bangsanya akarnya. sendiri, Nah, bangsa yang tercerabut lupa dari akan akarnya, leluhur-leluhur bangsa yang lupa para akan pendiri sejarah bangsa ini, bangsanya sendiri, maka bangsa yang lupa akan dia leluhur-leluhur tidak memiliki para pendiri kepribadian bangsa sebagai ini, bangsa. maka Dan bangsa itu akan dia mudah terombang tidak ambing memiliki dan kepribadian akan mudah sebagai bangsa. dipecah belah. Dan bangsa itu Bung akan Karno mudah kan dulu terombang sudah ambing mewanti-wanti, dan jangan akan mudah sekali-sekali dipecah belah.
Bung Karno kan dulu sudah mewanti-wanti. Jangan sekali-kali itu penting sekali kita memiliki apa ya ikatan melanjutkan karena itu penting sekali kita memiliki yang sudah dilakukan oleh apa ya ikatan melanjutkan tradisi-tradisi yang baik yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Begitu, Mas. Oke, siap. Nah, saya memang kurang Begitu, Mas. nyambung sedikit ya. Oke, siap. Saya memang kurang sepakat ketika saya memang kurang nyambung sedikit ya. Saya memang kurang sepakat ketika katakanlah tadi karena itu bisa menyebabkan pitologuli atau meletus. Katakanlah tadi sajen atau bencana yang lain menyebabkan karena gunung Semeru meletus. Kalau memang itu atau yang bencana yang lain memang sebenarnya buruk, tapi memang kebaikan. Kalau harus dikatakan kebaikan, katakan kalau memang sebuah yang buruk, tapi maksiat itu sebagai penyebab suatu katakan kebaikan. Bencana alam, kalau memang bagaimana dengan Amerika? Maksiat itu sebagai penyebab suatu Bali, bencana lain-lain. Bagaimana dengan Amerika? Nah, hal ini kan Bali dan bisa dipastikan secara spesifik ataupun, nah hal ini kan pastikan secara bisa dibuktikan secara spesifik ataupun tadi penyebab faktor utama saya kira juga taklid buta. Tadi penyebab faktor utama saya kira yang mempelopori taklid buta orang-orang tadi untuk melakukan suatu menggaungkan kebenarannya dengan cara kesalahan. Orang-orang tadi untuk melakukan suatu menggaungkan kebenarannya dengan cara kesalahan. Untuk teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Saya untuk boleh izin bertanya. Lagi? Oke, siap, monggo. Saya boleh izin terima kasih atas waktunya, Oke, siap, Mas moderator. Saya izin bertanya, tapi Ya, mohon terima maaf kasih atas waktunya. saya ini agak Mas sepele atau moderator. agak kerdil karena Saya memang bertanya, tapi pertanyaan mohon ini maaf muncul kalau dari pertanyaan saya ini agak rasa sepele atau penasaran agak saya kerdil karena memang pertanyaan saya ini muncul dari rasa apa penasaran namanya, saya pribadi. pertanyaan berkaitan saya dengan begini, tema ini, bahwasanya kalau kita berbicara tentang moderasi kita beragama itu tidak berkaitan terlepas dengan tema yang namanya ini, toleransi. bahwasanya kalau di kita berbicara dalam tentang moderasi di beragama dalam itu apa tidak namanya terlepas kalau dengan yang saya namanya beberapa toleransi. kali Nah, berdiskusi di atau beberapa dalam kali dengar di dalam pendapat apa orang lain namanya tentang kalau toleransi saya atau beberapa kali moderasi itu berdiskusi orang atau beberapa ada kali banyak orang dengar yang pendapat kalau orang mungkin lain tentang menurut toleransi Mas atau Yanurul moderasi, itu nalar orang mereka itu ada banyak primordial orang atau yang masih kalau masih mungkin kuno. Jadi menurut mereka Mas Yanurul menganggap itu kalau buat nalar apa mereka itu adanya primordial moderasi atau atau masih adanya kuno. apa namanya Jadi toleransi. mereka Wong kita menganggap kalau beragama itu buat ya apa agamaku adanya agamaku moderasi atau agamamu adanya agamamu, kita nggak usah toleransi. wong kita beragama itu saling ya ikut agamaku campur, agamaku kalau agamamu misalkan agamamu yo kita nggak kayak usah kemarin terkait Natal dan saling ikut lain-lain. campur, Ada karena orang yang kalau misalkan yo orang kayak Islam kemarin yang menyampaikan terkait selamat Natal itu Natal malah dan dia lain-lain, menganggap ada orang loh yang kamu ini gimana, kamu orang Islam malah yang kamu apa menyampaikan namanya selamat Natal itu malah mengucapkan dia menganggap, Natal, tapi loh kamu ini yang gimana jadi kamu permasalahan orang adalah Islam malah kamu apa namanya kadang mereka juga berpikir mengucapkan seperti Natal, ini. tapi Kalau misalkan yang jadi kita sudah permasalahan mulai adalah yang namanya kadang moderasi mereka juga atau mulai berpikir toleran seperti ini. terkait Kalau keagamaan, misalkan kita sudah mulai yang apakah namanya moderasi atau sampai mulai tahap toleran tertentu terkait atau keagamaan, setahap paling ekstrim akan apakah di Indonesia sampai itu tahap menjadi negara yang tertentu atau seliberal mungkin setahap sampai paling kita itu ekstrim tidak akan beragama atau jadi sesekuler Indonesia mungkin. itu menjadi Jadi negara kita tidak yang akan seliberal menganggap mungkin sampai agama kita itu itu sebagai tidak beragama kultus atau karena sesekuler hari mungkin. ini saja Jadi kita kita tidak apa akan namanya kita menganggap sudah agama mulai itu yang sebagai namanya kultus toleran karena terhadap agama. hari ini Kita, saja yo, kita apa namanya apa kita saling sudah sapa, mulai saling yang namanya toleran toleran terhadap guyonan agama. dengan Kita umat yang yo berbeda kita agama itu apa kita saling sudah sapa, sering saling terkait itu. katakanlah Tapi guyonan dengan orang-orang umat yang saya temui berbeda itu juga agama itu yang kita katanya sudah sering apa namanya terkait yo itu. Tapi masih kuno itu orang-orang mereka yang juga saya muncul temui itu kekhawatiran juga yang misalkan katanya kalau juga ini apa nanti namanya terus yo berlangsung masih kuno lama-kelamaan itu mereka Indonesia juga atau muncul negara kita kekhawatiran ini misalkan kalau ini nanti terus-terusan terus toleran berlangsung lama-kelamaan nanti pada Indonesia tahap atau yang paling negara kita ekstrim ini akan kalau sampai kita terus-terusan ke tahap toleran sekularisme nanti pada ekstrim tahap atau paling gimana lah ekstrim, sampai agama sampai itu ke tidak tahap dikultuskan sekularisme apakah ekstrim itu atau gimana kalau lah menurut sampai Mas agama Wawan itu tidak sebagai pemateri dikultuskan apakah sampai seperti tahap apakah itu bisa kalau bisa menurut terjadi sampai Mas ke Wawan taraf sebagai yang paling pemateri, ekstrim apakah ke sampai negara tahap Indonesia bisa itu terlalu bisa toleran terjadi sampai apa ke namanya taraf yang agama paling tidak ekstrim lagi ke dikultuskan negara dan Indonesia lain-lain. itu Kalau terlalu misalkan toleran memang sampai memang apa namanya memang agama tidak berkemungkinan lagi dikultuskan terjadi dan lain-lain. Dan cara kalau untuk misalkan mereduksi memang hal apa itu namanya, atau memang cara untuk berkemungkinan membuat terjadi, hal itu cara ditanggulangi itu untuk seperti apa, Mas? mereduksi hal itu atau Mohon cara untuk dijawab. membuat hal Mohon maaf hal kalau itu pertanyaan saya ditanggulangi cuma itu seperti sepele, apa, Mas? Mohon dijawab. Mohon maaf kalau pertanyaan saya Monggo cuma langsung bisa sepele, Mas. ditanggapi, Mas. Ya, terima kasih. Tadi namanya siapa? Monggo langsung bisa Penanyanya? ditanggapi, Mas. Ya, terima kasih. Tadi namanya siapa penanyanya? Namanya Ahmad Robit, Mas. Ahmad Robit, ya. Wah, ini Namanya pertanyaannya Ahmad enggak Robit, sepele Mas. ini.
Ini pertanyaan Ahmad berat Rofik, ini. ya. Oh, ini pertanyaannya nggak sepele ini. Ya, Ini pertanyaan Jadi- berat ini. Kalau moderasi itu kan kita memposisikan diri di tengah. jadi Nah, toleransi, kalau moderasi itu kan kita memposisikan diri memaksakan keyakinan kita kepada nah, toleransi Nah, itu itu adalah saja. bagaimana kita Jadi tidak selama kita memaksakan masih ada keyakinan di kita koridor-koridor kepada orang lain. itu, Nah, itu simbol maka apa yang dikhawatirkan jadi oleh selama Mas kita Ahmad Rofik masih itu, ada di koridor-koridor itu, memiliki keyakinan, maka apa yang itu dikhawatirkan tidak akan oleh terjadi. Mas Ahmad Rofik itu, saya kok Indonesia memiliki itu keyakinan itu tidak akan segala terjadi. sesuatu yang mutlak itu Tidak akan pernah Indonesia bisa itu mendominasi. Gimana segala dulu sesuatu yang mutlak itu tidak akan pernah bisa melalui mendominasi. beberapa konflik dan Gimana dulu dan itu bisa melalui beberapa selesai. konflik dan Sebenarnya bangsa kita adalah bangsa itu yang bisa pemaaf, selesai dan rekonsiliasi. sebenarnya bangsa kita adalah bangsa masih yang memungkinkan yang untuk bisa pemaaf. dilakukan. Jadi Peristiwa rekonsiliasi 65 itu masih sangat-sangat memungkinkan ngeri untuk bisa dan itu dilakukan. mencabik Peristiwa 65 itu moralitas kita sebagai sangat-sangat anak bangsa yang ngeri dan dikatakan itu bangsa mencabik yang santun, mencabik-cabik bangsa yang toleran. moralitas kita Tetapi sebagai kita anak saksikan bangsa sekarang yang dikatakan bangsa yang putra santun, putri bangsa yang toleran. korban, Tetapi baik kita saksikan dari sekarang putra putri beliau-beliau yang korban baik masuk dari dalam kategori tahanan politik, beliau-beliau dan yang dari putra putri masuk dalam para jenderal kategori yang tahanan menjadi politik korban dan dari dari peristiwa putra 65 putri itu, mereka bisa para jenderal yang bisa menjadi berdamai korban dari peristiwa dan 65 memang itu, apa yang mereka disampaikan oleh Mas bisa Ahmad Rofik tadi, ya itu saya dan memang apa yang disampaikan sering oleh mendengar Mas Ahmad Rofik bahwa tadi, negara kita ya akan itu menjadi saya negara sekular, negara liberal, sering mendengar di mana kekhawatiran bahwa agama negara sudah kita akan menjadi tidak negara memiliki sekular, keputusannya negara itu, liberal, di mana tapi kok saya agama melihat sudah tidak malah tidak justru memiliki dengan keputusannya itu, toleransi ini, tetapi malah kok saya melihat seharusnya ya malah justru membuat dengan iman kita ini toleransi semakin malah kuat. logikanya Seharusnya seperti ya, ini, membuat iman kita ini semakin saya ini seorang kuat. Kristen, logikanya seperti Ini ini. teman-teman banyak yang kaget ya. Karena banyak dari Saya ini teman-teman seorang Kristen yang ini teman-teman banyak yang kaget ya. Karena Saya ini banyak seorang dari Kristen, teman-teman yang saya sering pakai peci, kalau kadang pakai sarung. Saya ini seorang Saya Kristen, saya sering pakai peci, kadang datang pakai ke sarung. pondok pesantren, Saya masuk ke sering tempat-tempat ibadah agama lain, datang ke dan itu bagi pondok saya merupakan pesantren, bagian dari masuk ke menjalin tempat-tempat toleransi. ibadah agama lain. Tetapi apakah saya Dan sebagai itu orang bagi Kristen saya merupakan merupakan bagian dari menjalin toleransi? Tentu tidak. Justru Tetapi itu apakah justru membuat saya sebagai orang semakin Kristen ini terganggu? semakin harus beriman. Tentu tidak. Karena kalau Justru saya itu tidak justru membuat iman saya saya tidak semakin kuat, semakin saya harus berdialog, beriman. saya berkunjung ke Karena tempat kalau saya ibadah tidak lain, maka iman saya tidak kuat. bisa saja saya berdialog, saya berkunjung ke Keimanan tempat saya ibadah menjadi lain, goyah, maka kan? bisa saja Kurang takut apa itu ya? kan karena Dia keimanan saya menjadi merasa goyah kan? apa yang Kurang takut itu kekurangan kan karena percaya diri lah. Dia merasa Apa yang saya sebagai orang Kristen kekurangan percaya diri lah. ada diundang ke Bisa. pondok pesantren, kemudian saya takut. Saya Berarti sebagai kan orang saya Kristen merasa bahwa iman ada saya ini masih diundang ke pondok pesantren, masih- kemudian saya takut. masih belum Berarti kuat. kan saya merasa takut bahwa iman kalau saya nanti ini masuk masih pondok, saya masuk masih ke puro, saya masuk masih ke belum wihara, kuat karena saya kemudian takut saya bisa bahwa berubah. Kalau saya nanti masuk pondok, Nah, saya tetapi masuk kalau ke kita puro, kuat, saya masuk ke wihara, kemudian saya bisa kita berubah. memiliki keimanan yang kuat. Tetapi kalau kita kuat yakin dengan agama kita, dengan kepercayaan kita, memiliki keimanan yang maka kuat dalam kita menjalin yakin hubungan dengan umat agama kita, lain, dengan kepercayaan umat kita, kepercayaan lain, maka dalam kita berkunjung menjalin ke hubungan tempat dengan ibadah umat mereka, agama maka tidak ada lain, persoalan. umat kepercayaan lain. Jadi kita semestinya berkunjung ke tempat ibadah mereka, maka dengan tidak ada bertoleransi itu malah justru persoalan. Jadi menguatkan semestinya iman kita. jadi Dengan bertoleransi itu malah masih justru setengah-setengah ya menguatkan menurut saya iman ya kita. mendingan inilah Kalau diinikan masih dulu lah. setengah-setengah Karena ya, kadang obrolan-obrolan menurut itu, saya ya obrolan-obrolan mendingan inilah diinikan dengan dulu teman-teman lah. dari Karena kan agama lain, kadang kalau sudah sangat obrolan dekat itu kan kita bisa obrolan-obrolan saling apa ya dengan bercanda teman-teman lah dari ya. agama Jadi lain, kalau sudah tanpa ada sangat yang dekat itu tersinggung, kan tanpa ada yang kita bisa saling tapi kalau apa ya, mereka yang bercanda masih lah. Jadi mungkin tanpa ada ya, yang tersinggung, tanpa ada yang tersinggung. belajarnya masih Tapi kalau mereka yang masih mungkin ujung lah di ya, awal itu mereka mendengar belajarnya jokes-jokes masih- yang terkait agama masih itu bisa marah ujung itu. lah di awal itu Kok mereka mendengar jokes-jokes yang dinistakan. terkait agama itu ini bisa marah orang itu. Kristen kok Masuk agama ke dinistakan. pondok ya ini kok orang Kristen pakai kok peci, pakai sarung. masuk
ke pondok ya butuh ditutup kristenisasi karena saya kemana-mana pakai peci, saya kemana-mana pernah itu dulu ditutup peci dan sarung ini kan kristenisasi karena saya kemana-mana pakai ini kan peci, saya kemana-mana apa ya ini kan peci dan sarung bagian dari ini kan apa ya fashion masyarakat kita yang sudah umum dari kalau saya kunjungan ke dari fashion masyarakat kita yang sudah umum. Kalau saya kunjungan ke daerah gereja-gereja di sana itu Kabupaten Semarang, sebagian besar umat itu adalah petani. Gereja-gereja di sana itu kalau ibadah sebagian besar umatnya itu adalah jam 6 atau sore. Jadi kalau ibadah itu biasanya pagi jam 6 umat atau sore yang bertani pergi ke ladang, pergi ke sawah, sore itu setelah umat mereka pulang dari sawah. Yang bertani pergi ke ladang, pergi ke sawah, sore itu setelah mereka sarung gitu. Itu mereka ke gereja dan mereka Kristen gitu loh, pakai sarung gitu. Itu mereka ke gereja. Jadi, ayolah kita dan mereka Kristen jadi kita inilah sedikit ayolah kita dewasa lah dalam kita jadi kita dan inilah jangan sedikit orang ya sedikit dewasa lah dalam tanda beragama dan kita jangan menjadi saya sebagai bangsa Indonesia saya punya dalam tanda kutip kagetan ya. Lama toleransi sebagai bangsa Indonesia saya punya keyakinan kepercayaan lain. Selama toleransi kita masih menghargai kepercayaan lain, maka selama toleransi kita tidak memaksakan keimanan kita orang lain dan tidak lantas kemudian mengurangi itu tidak akan mempengaruhi keimanan kita. Agama itu sampai kapanpun itu mengurangi keputusan agama itu yang nilai-nilai yang agama itu sampai kapanpun nilai-nilai yang baik. Kitab suci apapun itu nilai-nilai yang sempurna, nilai-nilai ajaran-ajaran yang baik. Kitab suci apapun itu, nah isinya tergantung bagaimana baik kita yang sempurna. Nah, pemeluk atau tergantung bagaimana itu kita sebagai menjalankan nilai-nilai yang pemeluk atau ajarkan umat beragama itu sendiri dalam menjalankan kuncinya nilai-nilai yang di kita ajarkan. Indonesia mau sekuler ya bisa kuncinya di kita. Tapi kok saya punya keyakinan melihat dari sejarah ya bisa. Tapi kok saya punya keyakinan sekuat-kuatnya Majapahit itu ada beberapa daerah yang tidak bisa ditaklukkan. Sekuat-kuatnya Majapahit itu sekuat-kuatnya Sriwijaya ada daerah yang tidak bisa ditaklukkan. Sehebat-hebatnya Pajajaran, sekuat-kuatnya Sriwijaya ada daerah-daerah yang kerajaan-kerajaan yang tidak. Sehebat-hebatnya Pajajaran ada daerah-daerah kerajaan-kerajaan yang tidak bisa ditaklukkan. Begitu Mas. Oke, siap Mas. Jadi begitu Mas. Oke, siap Mas. Bisa memberikan feedback atau tidak ini? Kalau tidak, Mas Robi bisa langsung ke pertanyaan yang lain. Mungkin bisa memberikan feedback atau tidak ini? Kalau tidak, cukup bisa langsung ke pertanyaan yang lain. Untuk saya. Terima kasih Mas Budi. Saya kira sami-sami. Sudah cukup mencerahkan untuk saya. Jadi Terima memang kasih Mas Budi. Sebenarnya dalam sami-sami. pelaku sosial ataupun jadi memang sebenarnya dalam ketika kita berhubungan dengan pelaku orang yang berbeda dengan kita harus menerapkan kita harus memahami kita berhubungan dengan wujud orang yang berbeda dengan rasa kita harus kita menyinggung teologi kita harus memahami kita letakkan teologi wujud lah kita rasa ketika kita menyinggung teologi bersinggungan kita letakkan teologi kita letakkan teologi letakkan bersinggungan dengan gunakan laku sosial maka itu akan letakkan teologi letakkan itu sudah namanya gunakan laku sosial maka itu yang mau tanya anak mungkin satu pertanyaan anak gitu ya Mas ya monggo ada yang mau tanya anak mungkin satu pertanyaan anak gitu ya Mas ya tanya saya mau tanya ini Pak Moderator gimana kalau masalah ganda tanya saya mau tanya ini Pak Moderator gimana boleh itu ada itu Alfia boleh ini halo, Alfia. Selamat. Ini Halo, Alfia. Selamat. Silakan Alfia. Ya, maaf sebelumnya kalau sinyalnya suara saya agak terputus-putus. Ya, maaf sebelumnya kalau sinyalnya suara saya agak terputus-putus. Pertanyaannya Mas siapa? Tadi mohon maaf lupa. Terkait pertanyaannya Mas siapa? Menjadi maaf lupa. Terkait daerah yang mendekati liberal ya. Indonesia menjadi sebenarnya kita sendiri itu tahu antara yang mendekati liberal ya toleransi dan liberal itu kan konsepnya memang tahu antara ditambah kita itu kan toleransi dan dasar itu kan Pancasila jadi kenapa kita harus takut saat kita memberikan rasa hormat ke orang lain jadi kenapa kita harus takut saat kita memberikan rasa hormat ke orang lain kenapa harus terbayang-bayang dengan
nanti kita jadi negara pada dasarnya kita harus balik lagi, Indonesia itu negara Pancasila yang memang pada dasarnya kita harus balik lagi, Indonesia itu negara Pancasila yang memang terima kasih Pak Budi, bisa menghormati. Matur nuwun. Ya. Terima kasih Pak Budi. Sepakat saya dengan Mbak Alfiah. Oke, lanjut. Sepakat saya dengan Mbak Alfiah. Oke, lanjut. Nah, mungkin kita bisa meniru Cina ya. Jadi Cina itu kan mungkin kita bisa meniru Cina ya. Jadi Cina itu kan ideologi politiknya itu disebut sebagai negara tirai bambu. Tapi dalam paham politiknya dalam hal ekonomi mereka liberal loh, Cina itu. Tapi dalam hal ekonomi mereka liberal loh. Tetapi dalam hal politik mereka masih memegang teguh ideologi Cina itu liberal. Tapi dalam hal kita bisa saksikan masih memegang teguh bagaimana invasi produk-produk Cina. Tapi bahkan kita bisa saksikan jarum itu dom pentol itu bagaimana invasi produk impor dari Cina. Bahkan jarum itu dom pentol itu kita impor dari Cina. Itu seperti itu. Dulu pernah menjamur motor-motor buatan Cina menjadi bangsa yang itu seperti itu Cina kepribadian Pancasila. Kita memang perlu menjadi bangsa yang berkepribadian ya kepribadian Pancasila. Sampun Mas. Sampun J. Sampun Mas. Ya, ini ada pesan. Sampun J. Saya boleh tanya nggak nih? Ya. Monggo boleh. Saya boleh tanya nggak nih? Boleh Mas Pak. Monggo boleh. Ya, masih ada yang saya Boleh Mas Pak. Akhirnya masih ada yang saya sebagai Mas Yahya gimana, boleh bertanya nggak ini? Ngikut ke Mas Mas Yahya gimana, boleh bertanya nggak ini? Ngikut ke Mas Setiawan sendiri. Monggo. Oh ya, terima kasih. Sebelumnya Monggo. memperkenalkan diri Mas, saya terima kasih. Sebelumnya memperkenalkan diri Mas, saya sebagai orang Muslim pertama yang akan saya sampaikan. Saya masih memberi masih ada pertanyaan yang masih mengganjal terkait. Saya masih memberi masih ada pertanyaan yang masih mengganjal terkait Islam sendiri. Ketika kita melihat dari ketika kita berbicara agama kita yang sendiri, ketika kita melihat dari untukmu agamamu dan untukmu agama itu soal kafirun itu kan memdoktrinasi untukmu agamamu dan bagaimana mereka seorang muslim itu mereka kan memdoktrinasi sehingga kebenaran secara mereka seorang muslim dan tidak ada mereka akan hal mentoleransi pada agama kebenaran secara sehingga ketika kok dan tidak ada itu memberikan hal toleransi itu menjadi doktrin utama sehingga ketika kok orang lain dia akan memberikan itu menjadi bahwa agama lain adalah agama yang tidak baik memberikan stik seperti itu. Tetapi agama lain banyak agama yang baik berkaitan dengan toleransi dalam tetapi bicara dengan banyak juga toleransi berkaitan kita menghormati orang lain dalam bicara dengan hari toleransi yang lainnya kita menghormati orang lain dalam surat sehari-hari beragama atau yang lainnya seperti dalam surat 11 itu berbunyi bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan kamu dari supaya kamu saling mengenal orang perempuan saling kenal dan menjadikan kamu berbangsa dan mana kita supaya kamu saling mengenal saling kenal mengagama apalagi kita jelas dengan mana kita agama saling toleransi bangsa Indonesia yang beragama apalagi kita berbicara dengan tradisi agama dengan bangsa Indonesia yang namanya pluralisme suku dan agama tradisi saya minta bagaimana suku dan agama kedua saya minta pencerahan kepada kita sebagai mahasiswa untuk memberikan jawaban di masyarakat kita menjadi orang yang sebagai mahasiswa bisa memberikan jawaban di masyarakat kita menjadi orang yang harus saling mengenal sama memberikan wawasan kepada mereka kalau kita ada antar agama orang yang harus saling mengenal satu sama lain masih tidak ada pergelutan antar agama ataupun yang lainnya. Terima kasih. Ya, jadi matur nuwun Mas Yanurul. Ya, ayat yang disebutkan Mas Yanurul itu kan sering dikutip ya. Ya, jadi, ayat yang disebutkan Mas Yanurul itu kan sering dikutip ya. Agamaku. Lakum jadi sebenarnya itu agamamu dalam hal ya. Jadi sebenarnya agama kita
kemudian lebih dalam hal yang berlaku ya, agama mereka. kita meyakini agama kita, Tapi saya tidak akan masuk terlalu bagi dalam orang ke lain yang situ. berlaku agama Nah, mereka. Jadi setahu saya tapi di saya tidak tiap-tiap akan agama masuk di terlalu tiap dalam ke kitab situ. Suci Nah, agama-agama itu tentu setahu kan saya di tiap-tiap pasti agama, ada di tiap ayat-ayat yang kitab menjadi suci penghubung dalam agama-agama kita itu tentu kan berinteraksi dengan sesama pasti manusia. ada ayat-ayat Tadi sudah yang disebutkan di menjadi awal oleh penghubung dalam Bapak kita berinteraksi dosen dengan pembimbing sesama lapangan. manusia. Tadi sudah Jadi disebutkan di ada awal oleh Bapak ukhuwah Islamiyah, dosen pembimbing ukhuwah lapangan watoniyah, dan ukhuwah jadi basariyah. ada Nah, ukhuwah Islamiyah, tergantung mana ukhuwah yang mau watoniyah kita dan pakai. ukhuwah basariyah. Jadi ayat-ayat suci itu kan tergantung turun mana sesuai dengan yang mau konteks kita pakai. masyarakat saat itu. Jadi ayat-ayat Jadi suci kalau itu di kan turun kekristenan itu sesuai dengan di konteks dalam masyarakat saat itu. jadi Menjabarkan kalau di satu ayat kekristenan itu di dalam ada satu menjabarkan studi khusus satu ayat itu yang dinamakan hermeneutika. ada Jadi satu bagaimana kita melihat kajian studi khusus konteks saat yang dinamakan hermeneutika. Jadi Di bagaimana tengah kita masyarakat melihat yang seperti apa, konteks saat dan ayat itu tujuan dari ayat itu mau di di tengah tengah masyarakat masyarakat yang seperti apa, tentu kita harus melihat hal dan itu, dan kalau tujuan di dari ayat dalam itu Islam mau sendiri bagaimana. kan Tentu kita harus melihat hal pedoman itu, dari dan kalau Al-Quran di dan Al-Hadis. dalam Ya, Islam tentu sendiri kan teman-teman yang dari saya yakin pedoman dari lebih Al-Quran dan menguasai Al-Hadis. lah Nah, dibandingkan tentu saya. Teman-teman Nah, yang kita bisa memakai saya yakin lebih ayat-ayat yang menguasai lah menjadi dibandingkan penghubung. saya. Nah, Dalam kita bisa memakai ayat-ayat berinteraksi yang dengan menjadi penghubung saudara-saudara kita yang dalam kita kita bersosialisasi, Jadi ya berinteraksi semuanya dengan dikembalikan ke saudara-saudara kita. kita yang Kita mau berbeda memilih agama. untuk Jadi ya, membangun tembok, semuanya bisa dikembalikan dengan ke kita. rujukan ayat-ayat Kita tertentu. mau memilih untuk membangun tembok, saya Bisa. sebagai orang Kristen Dengan kalau rujukan mau memilih jalur ayat-ayat itu ya tertentu. ada. Tapi kan saya memaknai Saya sebagai satu orang Kristen, ayat itu kalau mau memilih jalur itu ya interpretasi ada. saya lain. Tapi kan saya lebih memaknai melihat bahwa satu ayat itu, ayat ini interpretasi saya diturunkan lain. untuk Saya kita lebih bisa menjadi melihat penghubung bahwa kepada orang lain. ayat Kita ini mau memilih diturunkan mendirikan untuk tembok kita bisa menjadi penghubung Tapi saya kepada lebih memilih orang untuk lain. membuat pintu atau Kita membuat mau jendela. memilih mendirikan tembok bisa. Tapi Itu saya yang lebih memilih untuk semestinya membuat pintu atau membuat kita jendela. Kita pakai ya. Jadi, Itu yang sampai semestinya dengan hari ini saya masih kita meyakini hal itu. kita pakai ya. Alih-alih membuat Sampai tembok, dengan hari ini saya alih-alih masih membuat sekat, meyakini hal itu. saya lebih masih memilih menggunakan membuat itu. jembatan. Alih-alih Saya membuat lebih memilih tembok, membuat alih-alih pintu, membuat saya lebih sekat, memilih membuat saya lebih jendela. memilih membuat jembatan. Jadi saya bisa Saya lebih berinteraksi memilih dengan membuat orang lain pintu, saya lebih tanpa memilih membuat saya merasa jendela. keimanan Jadi saya berinteraksi terganggu. dengan orang lain Tanpa lebih kurang 10 saya tahun yang merasa lalu ketika Gus Ulil Absar keimanan Abdullah saya terganggu. menghadiri satu acara di Hotel Lebih kurang Siliwangi, 10 tahun yang lalu Semarang ketika saat itu. Gus Saya Ulil masih ingat Absar betul saya Abdullah hadir menghadiri satu ada acara acaranya di Hotel teman-teman Siliwangi, Elsa kalau nggak salah, Semarang saat itu. lembaga Saya studi masih ingat sosial betul dan saya agama. hadir. Saya hadir Ada dan beliau acaranya ngendikan teman-teman seperti ini. Elsa kalau nggak salah, lembaga Di dalam studi forum sosial dan internum kita agama. harus radikal. Saya hadir dan beliau ngendikan seperti Kita harus ini. radikal, radikal ke Di dalam. dalam forum Saya internum sebagai kita orang harus Kristen, radikal. saya harus radikal ke dalam. Saya Kita harus harus meyakini radikal, bahwa radikal ke dalam. agama Saya Kristen sebagai orang saya Kristen, itu saya harus bagi radikal saya ke dalam. itu Saya merupakan harus suatu meyakini kebenaran bahwa mutlak. agama Kristen Tetapi di saya forum itu eksternum bagi saya ketika kita berinteraksi itu merupakan dengan orang lain suatu kita nggak kebenaran bisa mutlak. seperti itu. Tetapi Akan di forum menjadi eksternum persoalan. ketika kita Nah, berinteraksi dengan di orang dalam lain kita nggak bisa forum seperti itu. Eksternum ketika akan kita menjadi berinteraksi persoalan. dengan saudara-saudara Nah, kita yang berbeda di dalam keyakinan, forum yang berlaku eksternum adalah ketika kita toleransi. berinteraksi dengan Kita saudara-saudara meyakini kita yang agama berbeda kita keyakinan sebagai satu kebenaran, yang berlaku adalah tapi kita toleransi. juga Kita meyakini agama menghargai kita keyakinan sebagai orang satu lain kebenaran tanpa Tapi ada kita juga upaya untuk saling memaksakan, saling menghargai menjelekan, dan keyakinan lain orang sebagainya. lain Tanpa Toleransi ada kan itu, upaya seperti untuk itu. saling memaksakan, Jadi, saling menjelekan dan lain kuncinya sebagainya. adalah Bagaimana toleransi kita kan tidak itu, memaksakan seperti itu. keyakinan kita Jadi, kepada orang lain. begitu pula Kuncinya sebaliknya. adalah Kalau bagaimana hal kita ini tidak dipegang memaksakan teguh, saya yakin keyakinan tidak kita akan kepada muncul orang lain. persoalan. Begitu pula sebaliknya. Kalau hal ini dipegang teguh, Begitu, Mas saya yakin Yanurul. tidak akan muncul persoalan. Ada tanggapan Mas? Begitu Mas Yanurul. Betul, Mas. Berarti kan kita sebagai Ada tanggapan, Mas? mahasiswa kita harus bisa, Mas. Berarti kan kita sebagai mahasiswa kita harus bisa Ya, sebagai orang Muslim, jenengan harus yakin dengan keislaman panjenengan. Ya, sebagai Saya orang pun Muslim, sebagai orang Kristen jenengan harus yakin dengan kekristenan saya. keislaman Tetapi panjenengan. sebagai saudara Saya pun sebangsa, sebagai orang sebagai Kristen teman, ya, harus yakin dengan kita kekristenan bisa saya. ngobrol, kita bisa Tapi ngopi sebagai bersama. saudara sebangsa, sebagai teman, ya kita bisa ngobrol, kita bisa ngopi bersama. Mungkin cukup itu ya sesi kita kali ini karena waktu juga sudah mungkin cukup itu ya sesi kita kali ini karena mungkin untuk teman-teman bisa on cam terlebih dahulu kita foto bersama. Mungkin untuk teman-teman tanda bisa on cam terlebih dahulu kita foto bersama suatu kegiatan ini tanda
partisipasinya kita dalam suatu kegiatan ini. Bisa on cam ya. Nanti saya hitung 1, 2, 3. Silahkan pose sebebas-bebas mungkin. Bisa on cam ya. Nanti saya hitung 1, 2, 3. Silahkan pose sebebas-bebas mungkin. Oke, siap. Belum ada on cam. Oke, siap. Selamat topik. 1, on cam. 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih Mas Setiawan atas partisipasinya. Sama-sama. Terima kasih Mas Setiawan atas partisipasinya.